Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi besar masih ada problem, yaitu penentuan biaya besaran. Kita kelompok kami mengenai saya sendiri Budaya Ditya dengan NIM 241124 dan rekan saya Sinatri Rahmawati dengan NIM 241109. Saya Yulia Andika Bibuna dengan NIM 241135. Penentuan biaya pesanan. Penentuan biaya pesanan dilakukan oleh perusahaan yang melakukan produksi berdasarkan pesanan. Contoh perusahaan yang menggunakan penentuan biaya pesanan adalah perusahaan percetakan, reparasi mobil, konstruksi, pembuatan pesawat terbang, dan kantor angkutan publik. Memanipulasi biaya produksi. Biaya pesanan dalam menentukan biaya pesanan, biaya produksi diakumulasi per pesanan dan dilakukan sejak pesanan mulai dikerjakan sampai pesanan selesai dikerjakan. Biaya proses dalam menentukan biaya proses, biaya produksi diakumulasi per departemen dan dilakukan per periode. Cara ini dimungkinkan karena metode biaya proses dilakukan oleh perusahaan yang menghasilkan produk yang sama. Aplikasi biaya bahan. Yang pertama ada pembelian bahan. Pencatatan administrasi bahan dilakukan dengan cara membuat kartu pembantu bahan untuk setiap jenis bahan yang dibeli. Di kartu pembantu bahan akan dicantumkan jumlah unit yang dibeli dan harga per unit. Setiap pembelian, kumpulan kartu bahan ini diisi sebagai buku pembantu dan sekaligus merupakan catatan untuk pengelolaan persediaan bahan dengan metode per hektar. Dua, pembinaan bahan. Pembinaan bahan baku dilakukan dengan cara menerbitkan bon barang bagian yang berhak menerbitkan bon barang adalah bagian produksi dengan mencantumkan bahan baku yang dibutuhkan serta nomor pesanan. Bon barang kemudian disampaikan ke bagian gudang. Bagian gudang akan memberikan persetujuan dan memenuhi permintaan tersebut. Akuntansi biaya tenaga kerja. Perusahaan mencatat tenaga kerja menggunakan kartu hadir dan kartu jam kerja. Kartu hadir mencatat jam masuk dan pulang, sedangkan kartu jam kerja mencatat waktu kerja untuk setiap pesanan. 1. Biaya tenaga kerja. Pembayaran gaji dan upah karyawan bisa dilakukan harian, mingguan, bulanan, ataupun sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Yang kedua ada pendistribusian biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung akan dibebankan ke akun barang dalam proses dan dicatat pada kartu biaya pesanan. Sumber penentuan biaya tenaga kerja langsung adalah kartu jam kerja. Biaya tenaga kerja tidak langsung akan dibebankan ke akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik terdiri atas semua biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri langsung ke pesanan dan merupakan biaya pemasaran serta administrasi dan umum. Sebagai contoh adalah biaya menolong, tenaga kerja tidak langsung, biaya depresiasi pabrik dan lain-lain. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi diakumulasi dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik yang dibebankan sama dicatat di akun. Selanjutnya akumulasi biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi. Biaya overhead pabrik sesungguhnya adalah akun yang digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang terjadi. Pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya tergantung pada jenis biaya. Jika biaya overhead pabrik tersebut adalah biaya yang berpenolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Pembebanan biaya overhead pabrik. Biaya overhead dibebankan adalah akun yang digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan ke pesanan. Pembebanan biaya overhead pabrik ke pesanan tidak sendiri seperti pembebanan biaya
yang didapat oleh tenaga kerja langsung. Biaya selain didapat oleh tenaga kerja langsung dapat ditelusuri secara langsung pemesanan dengan melihat barang, sedangkan untuk biaya tenaga kerja dapat melihat waktu dan kerja. Akuntansi untuk pesanan selesai dan penjualan. Tambah biaya pesanan yang sudah selesai dikerjakan akan dipindahkan dari akun barang dalam proses ke akun barang jadi. Biaya pesanan belum selesai dikerjakan akan tetapi berada pada akun barang dalam proses. Sebagai contoh, perusahaan Pinanti di akhir bulan Maret 2013 mengetahui bahwa pesanan nomor 501 sudah selesai dikerjakan dan langsung diambil pemesan dengan harga sebesar Rp350.000, sedangkan pesanan nomor 502 belum selesai dikerjakan dan pesanan nomor 503 sudah selesai dikerjakan tetapi belum diambil oleh pemesanannya. Perusahaan Pinanti dengan melihat waktu biaya pesanan untuk masing-masing pesanan sedikit sisa bahan, produk catat, dan produk rusak, yaitu pengertian dari akuntansi sisa bahan. Sisa bahan adalah bahan baku yang tersisa dari proses produksi yang tidak dapat diikuti sertakan kembali dalam proses produksi dengan tujuan semula. Tapi ada kemungkinan untuk digunakan pada proses produksi dengan tujuan yang lain untuk dijual. Itu poin kedua, akuntansi produk cacat. Ya, produk cacat adalah unit produk yang tidak memenuhi standar produksi dan dapat diperbaiki serta teknis dan ekonomis untuk dapat dijual sebagai produk baik atau tetap sebagai produk cacat. Poin yang ketiga yaitu akuntansi produk rusak. Ya, produk rusak adalah unit produk yang tidak memenuhi standar produksi dan tidak dapat diperbaiki karena secara teknis tidak memungkinkan atau tidak ekonomis. Oke, selanjutnya penentuan biaya pesanan pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa yang dapat digunakan penentuan biaya pesanan adalah kantor akuntan publik, kantor konsultan bisnis, kantor hukum, bengkel, represif, dan pemeliharaan mobil, rutin konversi dapat dan perusahaan pencucian baju. Untuk menghitung biaya yang dapat pada pesanan klien, semua biaya dicatat ke kartu biaya klien. Oke, selanjutnya kesimpulannya, sistem informasi manajemen atau singkat SIM memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan organisasi, khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Pengembangan teknologi yang pesat membawa pengaruh besar terhadap kualitas dan kecepatan pengelolaan data dalam SIM atau sistem informasi manajemen. Dengan dukungan teknologi yang tepat. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Ya. Kenalkan, nama saya Gumini Putri, Gumini 24/1105. Pertanyaannya, menurut kalian mengapa penting bagi perusahaan untuk memisahkan antara biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung dalam pencatatan biaya produk? Kenalkan, nama saya Jessica Meilandi. Pertanyaan saya, bagaimana cara perusahaan menentukan tarif biaya overhead pabrik dalam sistem biaya pesanan? Saya Sekia Amelia Putri, NIM Perkenalkan, nama saya Sekia Amelia Putri, NIM 211-030. Izin bertanya, bagaimana perusahaan menentukan tarif biaya overhead pabrik yang adil dan realistis agar tidak menimbulkan pembedanan berlebihan ke pesanan tertentu? Terima kasih. Nama saya Jessica Arisen dengan NIM 2411057. Izin bertanya, jika suatu perusahaan tidak menerapkan sistem biaya pesanan
3 mengenai bagaimana cara perusahaan menentukan tarif biaya overhead pabrik dan ke dalam sistem biaya pesanan. Yaitu jawabannya, perusahaan menentukan tarif biaya overhead pabrik dengan mengidentifikasi biaya overhead pabrik, yaitu apa saja biaya overheadnya itu, kayak mesin, kayak lain-lainnya. Yang kedua itu mengestimasi biaya, itu 3 menentukan dasar alokasinya. 4 menghitung tarifnya, yaitu tarifnya kayak total biayanya berapa, kayak dasar-dasarnya, dasar alokasinya itu berapa. Tarif ini kemudian diterapkan pada produk atau pesanan yang Anda buat. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica, yaitu soalnya dulu, mengapa penting bagi perusahaan untuk memisahkan antara biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung, catatan biaya produksi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Jessica, yaitu soalnya, mengapa penting bagi perusahaan untuk memisahkan antara biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung, pencatatan biaya produksi. Yaitu 1. Akurasi biaya produksi. Memisahkan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung menentukan perusahaan menghitung biaya produksi yang akurat untuk setiap produk atau pesanan. 2. Pengendalian biaya. Dengan memisahkan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengendalikan biaya tenaga kerja yang tidak relevan. 3. Penentuan harga jual. Biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung mempengaruhi penentuan harga jual produk. Dengan memisahkan kedua biaya ini, perusahaan dapat meningkatkan harga jual dengan kompetitif dan menguntungkan. 4. Analisa probabilitas. Memisahkan biaya tenaga kerja tidak langsung dan tenaga langsung membantu perusahaan menganalisa probabilitas produk atau departemen secara lebih akurat. 5. Pengambilan keputusan. Informasi biaya tenaga kerja yang akurat dan terperinci membantu manajemen membuat keputusan yang tepat tentang produk, harga, dan investasi. Terima kasih. Jika suatu perusahaan tidak menerapkan sistem biaya pesanan dengan baik, apakah akan terjadi risiko pada keuangan perusahaan dan apa risikonya? Jawabannya, ya. Sistem biaya pesanan yang tidak diterapkan dengan baik dapat menyebabkan risiko keuangan besar. Beberapa risikonya yaitu kesalahan penentuan harga jual. Yang kedua, laba perusahaan tidak akurat karena kesalahan penyatatan biaya.
Sekian dari kelompok kami, selebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.